Siput tanpa cangkang merupakan jenis gastropoda yang tidak memiliki cangkang, sehingga seluruh atau sebagian hidupnya terpapar langsung dengan lingkungannya. Hewan ini hidup secara nokturnal dan hermafrodit, serta memiliki sistem kawin yang cukup rumit. Siput tanpa cangkang kawin dengan individu lain untuk bereproduksi. Namun, apabila kondisi lingkungan yang merugikan, beberapa dari mereka dapat melakukan self-fertilization yang menghasilkan keturunan yang viabel. Secara morfologi, siput tanpa cangkang memiliki pneumostom yang dapat mengurangi pengeluaran air dengan membuka lubang pernafasan. Mereka juga memiliki dua pasang antena yang terdiri atas okular tentakel dan peduncular tentakel yang memiliki fungsi sensori. Selain itu, siput tanpa cangkang menghasilkan lendir yang berfungsi sebagai pergerakan, perlekatan, reproduksi, dan perlindungan dari serangan predator. Karena rasa dari lendir tersebut cenderung kurang disukai oleh para predator, maka para predator tidak akan memakan siput tanpa cangkang. Nah, lendir ini sering disebut dengan slime trail yang dapat dijadikan petunjuk adanya kehadiran hewan tersebut. Kemudian morfologi, seperti namanya, Filicaulis blackeri tidak bercangkang dengan tubuh dilapisi lendir. Tubuh siput ini berwarna abu-abu kecoklatan dan memiliki motif khas yaitu garis tengah yang berwarna lebih terang dari tubuhnya. Bagian dorsal mempunyai bercak dan garis gelap tidak teratur. Sedangkan bagian ventral berwarna kuning cerah dan memiliki pola lebih cerah pada bagian tengah dibandingkan dengan bagian pinggir. Slug ini mudah ditemukan di sekitar rumah ketika pagi hari setelah turun hujan dan banyaknya pada saat malam hari di wilayah lembab. Adapun klasifikasi dari siput tanpa cangkang, anatomi dan fisiologi khusus. Siput tanpa cangkang bergerak dalam gelombang ritmis dengan mengontraksikan otot-otot di bagian bawah kaki. Pada saat yang sama, lapisan lendir diproduksi yang membantu memperlancar jalur siput melintasi tanah. Lendir ini juga digunakan sebagai sistem navigasi karena hewan ini akan menemukan jalan kembali ke terowongan dan tempat makannya dengan mengikuti jejak lendirnya. Siput ini mempunyai dua pasang tentakel yang dapat ditarik. Sepasang tentakel bagian atas disebut tentakel optik dan berfungsi sebagai mata bagi siput jenis ini. Tentakel optik memiliki bintik mata yang sensitif terhadap cahaya di ujungnya dan dapat tumbuh kembali jika terpotong. Tentakel optik ini juga dapat berfungsi sebagai organ untuk penciuman. Sementara itu, sepasang tentakel lagi yang berada di bagian bawah yang lebih kecil dari tentakel optik berfungsi sebagai indera peraba dan pengecap. Bagian mulut berada di bawah tentakel, dan siput ini makan dengan menggunakan radula, yaitu organ mirip lidah yang ditutupi sekitar 27.000 tonjolan kecil mirip gigi yang disebut dentikel. Siput ini juga mempunyai organ khusus lain yang disebut mantel. Mantel merupakan area di belakang kepala dan tersusun dari daging yang lebih tebal dibandingkan kepalanya. Jika siput ini ketakutan atau tidak aktif, ia akan menarik kepalanya ke dalam mantel untuk berlindung. Mantel juga membentuk rongga pernapasan. Pada beberapa spesies terdapat potongan kecil cangkang di dalam mantelnya. Hal ini disebabkan karena siput tanpa cangkang atau slug ini berevolusi dari siput yang memiliki cangkang.